Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami akan menjelaskan materi yang kami dapat, yaitu strategi positioning. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Kemang Krisma Yoga, nomor absen 10 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Eko Mengardijaya, absen 13. Baik, di sini ini saja pada latar belakang, di mana strategi positioning yang dijalankan perusahaan dalam memasarkan produknya akan sangat menentukan kesuksesan perusahaan tersebut dalam persaingan bisnis. Untuk menarik perhatian konsumen, produk-produk yang dilepas perusahaan di pasar seharusnya tidak hanya menawarkan atribut atau manfaat yang setara dengan produk pesaingnya, tapi produk tersebut juga harus memiliki sejumlah atribut yang unik dan berbeda dengan pesaingnya sehingga mampu menjadi penopang bagi konsumen untuk melakukan pembelian produk. Next. Jadi, pada pembahasan kami pada hari ini, kami akan menjelaskan definisi strategi positioning, faktor yang mempengaruhi strategi positioning, tujuan strategi positioning, contoh strategi positioning. Next. Baik, langsung saja pada pengertian positioning, di mana menurut Konsultan Geller 2016, positioning adalah proses merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga produk atau merek menempati posisi unik dan bernilai di benak konsumen. Positioning bertujuan untuk membedakan suatu merek dari para pesaingnya, baik melalui produk, layanan, maupun nilai-nilai yang diusung. Selanjutnya ada strategi positioning. Strategi positioning yang efektif memerlukan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Beberapa pendekatan utama dalam positioning meliputi yang pertama, manfaat atau atribut produk, yaitu dengan menonjolkan keunggulan tertentu yang dimiliki produk tersebut dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, penggunaan atau aplikasi, di mana produk diposisikan sesuai dengan cara atau situasi penggunaannya. Yang ketiga, positioning berdasarkan pengguna, dilakukan dengan mengarahkan produk pada segmen konsumen tertentu seperti anak-anak, remaja, atau profesional. Yang keempat, membandingkan produk secara langsung dengan pesaing, dilakukan untuk menunjukkan kelebihan produk yang ditawarkan. Yang kelima, positioning yang secara eksplisit melawan pesaing, biasanya digunakan oleh merek baru atau penantang pasar untuk merebut perhatian konsumen dari pemain utama. Yang keenam, kelas produk, menempatkan produk dalam kategori tertentu atau bahkan menciptakan kategori baru untuk membedakan diri dari kompetitor. Yang ketujuh, berdasarkan simbol budaya, dengan mengaitkan produk pada nilai-nilai budaya atau identitas lokal guna menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi positioning. Yang pertama itu kebutuhan dan preferensi konsumen. Perusahaan harus memahami karakteristik segmen pasar agar dapat memposisikan produknya secara tepat. Yang ketiga, persaingan di pasar, harus bisa merebut pangsa pasar. Yang ketiga, inovasi dan teknologi produk. Kemajuan teknologi memiliki daya tarik lebih terhadap pembeli saat ini. Yang keempat, citra dan referensi merek, harus dapat menentukan kekuatan posisi suatu merek di benak konsumen. Selanjutnya itu ada tujuan strategi positioning. Yang pertama, membuat merek lebih terkenal. Dengan menunjukkan keunikan dan nilai tambah dari produk atau layanan kita, bisa membuat merek kita lebih timbul di benak konsumen. Yang kedua, mengomunikasikan nilai unik. Ini penting agar konsumen bisa memahami apa yang membedakan merek kita dari yang lain dan mengapa mereka harus memilih produk atau layanan kita. Yang ketiga, membangun citra merek yang positif. Ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat hubungan mereka dengan merek. Yang keempat, menarik target pasar yang tepat. Kita bisa menciptakan posisi yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Dengan menempatkan merek kita secara unik dan menguntungkan, bisa lebih berhasil bersaing dengan pesaing lainnya dan memenangkan hati konsumen. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, jadi sini saya akan menjelaskan contoh strategi positioning, mana kami dapatkan dari jurnal Doni Setiawan dan Raymond Siregar pada tahun 2025 yang berjudul Analisa Strategi Positioning Merek pada Strategis Sport Brand Indonesia, mana pada pembahasannya membandingkan beberapa brand sepatu sport seperti Nike, Adidas, Skechers, Puma, dan Timberland. Pada tahap mengevaluasi strategi positioning, pada penelitian ini terdapat beberapa atribut produk yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi strategi positioning, di mana mereka membandingkan harga, kualitas, desain, kenyamanan, daya tahan, ketersediaan, serta variasi dari produk. Nah, dari penelitian tersebut kami mengangkat dua sport brand Indonesia yang terkenal. Sport brand yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu Adidas, yang kedua ada Nike. Mana Adidas unggul dalam desain dan kualitas, sedangkan Nike memiliki keunggulan dalam variasi dan ketersediaan. Jadi, masing-masing merek memiliki keunggulan yang berbeda dalam atribut produk. Brand Adidas menonjol dalam aspek desain dan kualitas, yang menunjukkan kemampuannya dalam mendirikan produk dengan tampilan menarik dan performa yang tinggi. Sementara itu, brand Nike menjadi pemenang dalam hal variasi dan ketersediaan, menjadikannya sebagai merek yang mampu menyediakan berbagai pilihan produk dan mudah dijangkau oleh konsumen. Next. Baik, selanjutnya itu kesimpulannya, positioning adalah cara sebuah produk, merek atau perusahaan dipersepsikan oleh pelanggan dibandingkan dengan para pesaingnya. Tujuannya adalah untuk membedakan merek dan menempatkannya secara unik serta bernilai di benak konsumen. Strategi positioning dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menonjolkan keunggulan produk, memposisikan produk berdasarkan penggunaannya, membandingkannya langsung dengan pesaing, atau mengaitkannya dengan simbol bisnis tertentu. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7 pemasaran C. Kami ucapkan terima kasih.